Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Amin. Dia yang sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kita di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dia juga yang telah bangunkan kita di hari ini. Tentu ada tugas dan kerja kita hari ini. Kita mohon penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu. Kami bersukacita karena Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami, yang telah mengaruniakan kehidupan, kesehatan, kekuatan bagi kami di hari ini. Kami juga bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terpujilah Engkau. Dan saat ini, sebelum kami beraktivitas, kami datang mohon penyertaan Tuhan, mohon berkat Tuhan mewarnai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Karena itu kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat di Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, di ayat 28 ini menarik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah kerjaan ringan. Betul? Butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian. Ada beberapa orang kemudian meninggalkan iman Kristen karena mengalami kepahitan dan kekecewaan. Karena itu dibutuhkan ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan untuk menjadi seorang Kristen. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput dari apa yang dinamakan dengan masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga mengalami banyak tantangan, banyak ujian dalam kehidupannya. Contoh, Yusuf dan Yosua. Sebelum jadi seperti yang kita baca luar biasa di dalam Alkitab, saudara tahu bagaimana Yusuf dan Yosua berjuang, ya, karena sebelum janji Tuhan benar-benar terrealisasi dalam hidupnya, Yusuf harus melewati tantangan demi tantangan. Yosua sebelum berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dia harus melewati rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghadangnya. Bapak Ibu, hari ini kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Ibu ini berhasil mengetuk pintu hati Tuhan Yesus dan beroleh belas kasihan dari Tuhan Yesus sehingga anaknya disembuhkan, diselamatkan. Untuk menjangkau Yesus, perhatikan, ibu ini harus menghadapi tantangan yang sangat berat, ya kan?
namun tidak membuatnya putus asa dan apalagi menyerah begitu saja. Dia terus berseru-seru kepada Yesus. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu, murid-murid Yesus merasa terganggu dengan teriakan wanita itu dan kemudian berniat mengusirnya. Mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus mengusir perempuan itu. Nah, sebenarnya wanita Kanaan ini punya alasan untuk kecewa dan mundur, apalagi mendengar perkataan kasar dari Tuhan Yesus kepadanya di ayat 26, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi perhatikan, wanita ini, perempuan ini tidak peduli. Imannya tidak menjadi lemah dan sama sekali tidak terpengaruh keadaan dan situasi yang ada. Dia tidak terpengaruh dengan itu. Dia percaya dengan iman bahwa Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan karena ketekunannya, perempuan ini beroleh jawaban. Di ayat 28, "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh." Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Kalau engkau menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan hari ini, jangan menyerah. Pandang saja kepada Yesus, karena Dia Maha Sanggup untuk menolong, memulihkan, menyembuhkan, memberkati engkau. Amin. Apapun situasi yang engkau hadapi saat ini, jangan tinggalkan Yesus. Engkau datang mendekat kepadanya, teruslah berseru di dalam doa. Pasti Tuhan berbelas kasihan dan berkemurahan atas engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami belajar dari wanita atau perempuan Kanaan yang percaya. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia tidak pernah mundur. Dia tidak kecewa. Dia terus berseru kepadamu dan engkau memberikan dia sesuatu yang luar biasa. Imannya yang engkau perhitungkan sehingga engkau menyembuhkan dan menyelamatkan anaknya. Engkau melihat keberadaan kami. Kami pun membutuhkan belas kasihan-Mu, belas kasihan dan kemurahan dari-Mu. Kami membutuhkan, bahkan kami butuh penyertaan Tuhan di hari ini untuk kami jalani hari ini. Karena itu kami akan terus memandang kepadamu, karena Engkau sanggup, maha sanggup menolong kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, setiap mereka yang setia di channel Galilea Network setiap pagi. Tuhan kenal mereka, berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, ekonomi, keuangan mereka diberkati, studi pelayanan mereka diberkati. Damai, sejahtera, sukacita memerintah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada